PDIP siapkan strategi untuk Hasto. Roni Talapesi, kami lagi fokus. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sedang menyiapkan sejumlah langkah hukum terkait status tersangka yang kini disandang Hasto Kristianto. Penegasan tersebut disampaikan Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP Roni Talapesi dalam merespon penetapan tersangka terhadap sekjen partainya yang diputuskan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Senin 23 Desember 2024 lalu. Sampai saat ini, kami lagi fokus persiapan langkah-langkah hukum kami, ujarnya melansir Antara Kamis 26 Desember 2024. Namun, Roni mengatakan belum menentukan langkah hukum yang akan dilakukan terkait penetapan tersangka Hasto, bahkan kemungkinan untuk mengajukan langkah pra-peradilan atas status tersangka itu. Ini terkait strategi, nanti pada waktunya kami sampaikan, katanya. Sebelumnya diberitakan, KPK resmi mengumumkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara Hasto Kristianto yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan, kata Ketua KPK Setio Budianto di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan Selasa 24 Desember 2024. Dia menjelaskan bahwa Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU RI periode 2017 sampai 2022 Wahyu Setiawan. Setio menjelaskan, penetapan Hasto sebagai tersangka ini didasari oleh surat perintah penyidikan nomor Sprindik garing 153 garing DIK 00 garing 01 garing 02 garing 2024 tertanggal 23 Desember 2024. Sementara itu, mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengungkapkan bahwa Hasto sudah masuk radar KPK sejak awal kasus Harun Masiku pada Januari 2020 lalu. Dia menjelaskan penyidik KPK sempat dihalang-halang saat mengajar Hasto dan Harun Masiku sesaat setelah Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU RI periode 2017-2022 Wahyu Setiawan ditangkap KPK. Bila diteliti lebih cermat lagi, bahwa terjadinya masalah tersebut karena saat setelah penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dalam OTT di bandara, tiba-tiba ada pimpinan KPK, seingat saya Firly Bahuri, membuat pernyataan ke media bahwa ada OTT terhadap komisioner KPU, kata Novel Rabu 25 Desember 2024. Novel menduga bahwa lolosnya Harun dan Hasto saat ini karena pimpinan KPK yang dipimpin oleh Firly Bahuri membocorkan operasi tangkap tangan terhadap Wahyu ke media. Petugas KPK melakukan OTT saat itu. Mereka pasti paham bahwa akibat dari perbuatan pimpinan KPK saat itu yang membocorkan ke media, membuat Hasto dan Harun Masiku berhasil lolos dari penangkapan OTT dan berhasil menghilangkan bukti alat komunikasi mereka, katanya. Lebih lanjut, dia menilai pernyataan Ketua KPK Setio Budianto bahwa Hasto menyuruh Harun kabur membuat kasus ini lebih jelas urutannya. Kemudian saat proses pelaporan penyelidik kepada pimpinan dalam forum expose, pimpinan Firly dan kawan-kawan menolak proses terhadap Hasto, lalu meminta agar hal itu baru dilakukan setelah Harun Masiku tertangkap dulu, tetapi pimpinan justru tidak ada kesungguhan untuk menangkap Harun Masiku, katanya. Novel mengaku tidak kaget dengan penetapan tersangka yang dilakukan KPK kepada Hasto. Maka saya tidak terkejut ketika sekarang KPK melakukan proses penyidikan ini. Idealnya memang semua perkara korupsi harus diusut tuntas, katanya.